Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI beserta rombongan. Dalam acara launching Universitas Muhammadiyah Bima dan pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dimohon kepada rekan-rekan fotografer untuk kembali steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmat kepada kita semua untuk menghadiri acara launching Universitas Muhammadiyah Bima dan pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah Johantini MM. Yang terhormat Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Muhammad Sayuti MPD MID PhD. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Palahuddin MAG. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Bapak Dr. Ridwan Esa MH. Yang kami hormati Wali Kota Bima atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Nusa Tenggara Barat 1 Pulau Sumbala Bapak Haji Muhammad Syafruddin STMM. Yang kami hormati Wakil Bupati Bima atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Dandim Bima Letkol Infram M. Ziaul Haq SOS. Yang kami hormati Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra SIK MH. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Bima dan Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima beserta seluruh tamu undangan yang hadir. Bapak Ibu tamu undangan, untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengar bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 04 dan seterusnya, yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Al-Ustadz Irwan MPDI, dosen Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Silahkan duduk kembali. Launching Universitas Muhammadiyah Bima. Dimohon kepada yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah Johantini MM, Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Muhammad Sayuti MPD MID PhD, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Palahuddin MAG, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Profesor Dr. Sofian Anif MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Bapak Dr. Ridwan SHMH. dimohon untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Sekaligus pemukulan gong dan penandatanganan prasasti simbolis launching Universitas Muhammadiyah Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, saya bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Majelis Dikti Litbang, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, juga Rektor Senior, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Aisyah di Bima maupun yang hadir pada hari ini. Dengan dan atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta mengharap ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tasyakur kepadanya, maka pada hari ini, tanggal 3 Juli 2022, secara resmi meresmikan Universitas Muhammadiyah Bima dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon kepada panitia dokumentasi untuk mengabadikan momen yang ada di atas panggung. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Penayangan video rekam jejak sejarah Universitas Muhammadiyah Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rombongan pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haja Siti Nurjannah Johantini MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Bapak Muhammad Sayuti MF PhD, Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dr. Haji Falahuddin MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala LL Dikti Wilayah Bali Nusra, Ketua dan Sesepuh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Bima, Pimpinan Cabang, beserta semua tamu undangan yang sama-sama kami hormati dan muliakan. Terima kasih pula atas dukungan kedua pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa poin. Poin pertama, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjerih payah dalam mewujudkan perubahan bentuk STH Muhammadiyah Bima menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Kepada tim perintis yang bekerja, yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, Bapak Kepala L2 Dikti, Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Dikti Litbang, Rektor Umat, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan beserta semua sesepuh yang telah mendukung penuh perubahan bentuk STH Muhammadiyah Bima ini menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Yang kedua, perubahan bentuk STH Muhammadiyah Bima menjadi Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan sejarah panjang perjalanan perjuangan warga Perserikatan Muhammadiyah. Bermula sejak tanggal 25 Mei tahun 1987, cita-cita pendirian Universitas Muhammadiyah Bima ini baru kita bisa wujudkan tepatnya pada 11 Maret tahun 2022. Yang ketiga, dengan modal yang dimiliki, kami siap berkontribusi maksimal untuk kemajuan daerah dan kemajuan bangsa. Dengan program studi ilmu hukum, program studi S1 Gizi, ilmu komputer, teknik sipil, dan kewirausahaan, insya Allah beberapa jurusan yang tersedia sangat relevan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Kami menetapkan target 7 tahun ke depan, insya Allah semua program studi memiliki program magister. 10 tahun ke depan semua program studi minimal 30% telah memiliki profesor. 10 tahun ke depan juga kita menetapkan target kita akan bersaing di tingkat nasional dan di tingkat Asia Tenggara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mengajak masyarakat Bima Dompu dan NTB
dan Indonesia pada umumnya untuk ikut bergabung bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024 oleh Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Bima Bapak Gufran Esos MH. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 416 garing Kep garing Rum 1 titik 0 garing D garing 2022 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan tahun 2022-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Kesatu, mengangkat Dr. Ridwan SHMH sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan tahun 2022-2024. 2. Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 September tahun 2024 atau sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ketiga, menyampaikan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah bertepatan dengan 16 April tahun 2022 Masehi. Ketua Umum Dr. Andus Haji Dahlan Rais MHUM NBM 534623. Sekretaris Dr. Agung Darnarto MAG NBM 608658 dicap dan ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan tahun 2022-2024 oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dimohon dengan hormat Bapak Muhammad Sayuti MPD MID PhD dan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima Bapak Dr. Ridwan Sarjana Hukum Magister Hukum untuk menempati posisi yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara Dr. Ridwan SHMH telah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Selanjutnya mohon dijawab pertanyaan saya berikut ini. Sanggupkah saudara untuk menjalankan amanat yang diberikan dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Saudara telah menyatakan kesanggupan, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya
Dr. Ridwan SHMH menyatakan kesediaan dilantik sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Perserikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh. 1. Menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. 2. Mematuhi perundangan, peraturan, dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi. 3. Berpedoman pada garis-garis perserikatan yang tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, hitah perjuangan Muhammadiyah, pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah, dan ketentuan Majelis Dik Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 4. Menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan, serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Membina semangat kebersamaan, keakraban, dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Terima kasih. Saudara telah menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji. Maka selanjutnya saya atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Ahad tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2022 Miladiah menyatakan dengan resmi melantik Saudara Dr. Ridwan SHMH sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022-2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas dan Kontrak Kinerja. Dipersilakan kepada teman-teman panitia dokumentasi untuk mengabadikan momen.
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan tahun 2022-2024 oleh Bapak Dr. Ridwan SH.MH. Kepadanya disilahkan. Tes. Hidup Muhammadiyah! Hidup Muhammadiyah! Sekali lagi yang meriah. Hidup Muhammadiyah! Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salam serta salawat tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Bapak Kiai, terima kasih. Semoga bulan depan atau tahun depan Pak Kiai datang lagi. Insya Allah kami akan selalu menyuguhkan terbaik yang ada di Muhammadiyah Bima Dompu dan NTB. Patut berbangga dan berbahagia kita, Bapak Ibu, warga Bima, warga NTB, Pak Kiai berkenan hadir ke sini. Yang lebih spesial lagi hadir juga bersama Ibu. Ibu Ketua NA Pimpinan Pusat, Ketua Umum. Terima kasih Bunda sudah hadir di sini. Juga Bunda Ketua Aisyah NTB, Ayahanda Dr. Faluding Ketua PWM NTB, Ayahanda Sekjen Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Prof. Sayuti, guru kami, guru Rektor IAIN juga, Pak Ustadz Hendra, Pak Rektor UMS, Rektor terbaik di Indonesia. Karena beliau kampus UMS terbaik swasta PTS di Indonesia nomor 10 gabungan PTS dan PTM. Jadi masuk 100 besar, 500 besar terbaik di dunia. Terima kasih Ayahanda. Insya Allah beliau akan membantu masyarakat Bima, bukan sekedar masyarakat Muhammadiyah yang beliau bantu. Sistem dari beliau insya Allah nanti kita akan minta barangkali sistem manajemennya kita dilatih nanti Ayahanda. Mohon bantuan nanti. Juga Kakanda Pak DPR, Pak Rudi Bojo, Pak Wali Kota Bima yang mewakili, Bang Saiful, Bang Rauf, Bang Rajikin. Beliau saya persuruh majukan 2 minggu izinnya Bang, nggak bisa terima saya bilang begitu. Terima kasih Bang Rajikin sudah membantu kita di tim Mendikbud. Bapak Ibu Ketua Sesepuh Haji Iwan, PDM, Aisyah, ANA, Pemuda Muhammadiyah, IMM, Ortom, BEM, DPM, UKM, PCM, warga Muhammadiyah di atas muka bumi di Bima Dompu ini yang sama-sama saya muliakan. Terima kasih Bapak Ibu, saya tadi lihat video, menangis saya tadi itu. Karena memang luar biasa perjuangan ini. Begitu hari pertama izin itu turun, saya telepon Ayahanda Sekjen, Pak Sekjen, saya nggak mau jadi rektor, ambisi saya sudah tercapai di dunia ini. Saya ingin pergi berlibur. Ternyata dimarahin Pak Sekjen, ini orang mau start kok kamu mau tidur. Nah, makanya saya menangis tadi Pak Sekjen teringat minta izin jangan saja direktornya, nggak mau lagi saya terlalu capek. Nah, tapi karena perintah Pak Sekjen apapun harus dilakukan. Bahkan perintah masuk surga pun akan saya lakukan. Dan insya Allah berjuang di Muhammadiyah itu jalan menuju surga. Kita harus bangga menjadi warga Muhammadiyah Bapak Ibu. Ya, jadi barangkali itu Bapak Ibu yang dari perkampungan, adik-adik mahasiswa, terima kasih atas dukungan dan keluangan waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya tidak bisa menyatakan, merangkai kata-kata untuk menggambarkan rasa bangga dan rasa bahagia saya atas pengorbanan Bapak Ibu mendukung Universitas Muhammadiyah Bima. Jadi yang kedua ingin saya sampaikan, terima kasih Ayahanda, terima kasih. Mohon datang lagi, sehat lalu, panjang umur selalu Ayahanda. Yang kedua kami ingin menyatakan ini hari kebahagiaan warga Muhammadiyah, warga Bima dan warga NTB. Ini cita-cita sejak pas saya lahir Ayahanda, tahun 1987, satu tahun setelah saya lahir,
Akta pendirian kampus ini adalah cita-citanya Universitas Muhammadiyah Bima. Masih ada Deneti, masih ada Haji Iwan generasi awal, Haji Satur, Haji Ilyas, Haji Munir, Pak Gufran. Alhamdulillah seluruh perjuangan beliau adalah bagian integral daripada kesuksesan Titik Star hari ini. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang diabaikan. Yang ketiga yang kami sampaikan, insya Allah sesuai perintah Pak Kiai Ayahanda Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana ada Muhammadiyah, di situ ada perubahan, di situ ada kemajuan, di situ ada perkembangan. Bima harus jauh lebih maju. Kehadiran Universitas Muhammadiyah Bima harus menjadi pilar penting kemajuan daerah ini. Itu janji kami dan komitmen kami. Terakhir, kepada tim perintis, terima kasih Bapak Ibu semuanya, tim 13, berapa itu jumlahnya kemarin, saya sudah lupa. Tapi yang jelas ada gambarnya semua. Jadi, habis launching ini kita akan pergi libur ke pantai. Barangkali 2-3 hari. Iya. Tapi yang jelas, ini adalah titik awal dan target kita adalah terlalu lama 7 tahun tadi. Saya salah ngomong di video itu Pak Kiai. 5 tahun sebenarnya yang mau saya katakan, Ayanda katakan. 5 tahun harus semua program studi buka program magister. 8 tahun sampai 10 tahun buka program doktor. Paling telat 10 tahun semua dosen minimal 40 sampai 50% sudah profesor. Itu target kami dan akreditasi internasional. Bersaing di Asia Tenggara. Apalagi sudah hadir Ayahanda, Profesor, Rektor UMS. Nah, tidak ada yang sulit kalau beliau sudah hadir di sini. Semuanya gampang. Nah, jadi dari sisi sarpras Ayahanda, 1 tahun terakhir terjadi penambahan 8 hektar tanah. Ada hibah dari wali kota 5 hektar. Kemudian terjadi penambahan beberapa hektar dan wakaf sekitar 10 miliar. 5 menit dari sini Bunda. Mohon nanti berkenan untuk memantau barangkali 1-2 menit rencana pembangunan kampus 2. Barangkali itu Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, selama sampai tujuan, hati-hati di jalan nanti. Jangan lupa kalau ada sanak saudara kuliah di sini. Insya Allah kami hadirkan profesor untuk mengajar putra-putri Bapak Ibu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Palahuddin MAG, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir beserta Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Hajah Dr. Nurjannah Johantini. Yang saya hormati Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya tadi protes sama beliau, tidak mengajak saya ke sini. Beliau biasanya kalau ke NTB telepon saya, ayo ikut ke Bima katanya. Tapi khusus kali ini beliau kok nggak nyapa-nyapa saya gitu. Sudah begitu ya. Yang saya hormati Profesor Sofyan Anip, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, salah satu universitas kebanggaan kita,
Muhammadiyah juga kebanggaan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Bima. Yang saya hormati, ini ada kakanda saya, anggota DPR RI, yang sekaligus menjadi anggota atau Ketua Badan Pembina Harian ya. Universitas Muhammadiyah Bima atau IAIM? IAIM ya. Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima ya. Juga Ketua Umum Tapak Suci Nusa Tenggara Barat ya. Yang saya hormati para sesepuh Muhammadiyah, organisasi otonom, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Ini ada pemerintah Kota Bima. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi sebelum memberi sambutan, apa yang mau saya sampaikan? Karena ini nanti akan ada majelis dikti, puncaknya ada Bapak Ketum. Saya ini ya hanya tambahan-tambahan sajalah. Satu yang saya ingat Bapak-bapak Ibu-ibu, dulu ketika memasuki Muhammadiyah 100 tahun, kita ingat hadis Nabi, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sinin mayyujaddidu laha dinaha au kama qol. Setiap 100 tahun, 1 abad, Allah akan mengutus siapa? Tokoh, orang yang akan melakukan tajdid untuk agamanya. Muhammadiyah pada waktu itu mau 100 tahun. Sekarang Muhammadiyah itu hampir 110 tahun ya, menurut perhitungan miladiah. Pada waktu itu hadis ini kita kupas, kita bahas. Jangan-jangan memasuki abad kedua, Muhammadiyah sudah tidak lagi disebut sebagai organisasi tajdid yang melakukan pembaharuan, yang melakukan inovasi-inovasi. Tetapi ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu tidak terjadi di Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Nakamura itu pernah kemudian menyindir Muhammadiyah. Beliau mengatakan Muhammadiyah setelah 100 tahun kira-kira ya, tidak seperti itu. Seperti gajah gemuk. Konsentrasinya hanya mengurus organisasi, surat menyurat, formal-formal saja. Dikhawatirkan kemudian karena gemuk kemudian gerak langkahnya itu menjadi lamban. Tetapi asumsi itu salah Bapak-bapak. Saya ingin menyampaikan Muhammadiyah yang saya kenal di Bima ini, kemudian saya tahu menjadi Muhammadiyah, benar-benar menjadi harokah, movement, pergerakan, tidak hanya diem. Buktinya adalah kalau dulu ada sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah, dengan segala upaya tadi Pak Rektor kemudian bisa berusaha, berikhtiar agar bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah. Ini artinya ada spirit, ada mental tajdid. Kalau tajdid ini hilang, maka gerakan Muhammadiyah itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu api tajdid, api harokah ini harus tetap kita pertahankan. Dan keunikannya Bapak-bapak Ibu-ibu, saya menemukan di NTB ini, disinilah salah satu yang paling progresif Muhammadiyah yang kita cintai ini. Selamat Pak Rektor atas transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ini menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan maju terus, pantang mundur, kita masih relatif muda, tantangannya itu luar biasa kompleks, kita mengayomi senior-senior, kita menghargai tokoh-tokoh kita, dengan begitu maka insya Allah kalau bersatu padu, wa'atasimu, insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Saya berbahagia sekali ketika
Pak Rektor menyampaikan tadi, baru saja kemudian Universitas Muhammadiyah Bima ini berdiri, kemudian begitu banyak partisipasi dari pemerintah kota, dari warga kita semuanya. Ini sesuatu yang luar biasa dan perlu disyukuri dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat sekali lagi Pak Rektor, selamat kepada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting dan seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dimohon dengan hormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Sekretaris Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Nusa Tenggara Barat, para sesepuh dan tokoh yang hadir, khusus untuk para wakil dari pemerintah, ada Pak Kapolres dan DIM, kemudian juga dari Forkompimda yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Anggota Dewan kita, Pak Syarifuddin, ada Mas Razikin, anak muda kita, dan semua tokoh, dan secara khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, para pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah se-NTB maupun kota dan kabupaten Bima, serta hadirin keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk ananda sekalian Angkatan Muda Muhammadiyah dan ananda mahasiswa Muhammadiyah, baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima maupun Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Alhamdulillah pada siang hari ini kami rombongan dari PP Muhammadiyah hadir di kota Bima tercinta ini. Saya sudah 2 kali dan ini kali kedua, juga Bu Nurjana. Untuk adik-adik, kalau tadi Ketua Umum PP Muhammadiyah menggandeng Ketua Umum PP Aisyah dari bawah dan dari atas ke bawah, itu karena satu rumah. Tapi ini tidak berlaku bagi Ketua Wilayah dan Ketua Aisyah dimanapun yang tidak satu alamat. Nah, jadi itu hanya berlaku yang satu alamat. Saya bangga hadir di kota tercinta ini, pertama karena keramahannya. Sejak turun kami di bandara sudah disambut sedemikian rupa dan dikalungi penghargaan yang sangat penting dalam tradisi kita yang saya pakai untuk memberi amanah di siang hari ini.
Juga saya bangga karena aura ruh Muhammadiyah itu hidup dan begitu mengakar di kota Bima tercinta ini. Sampai yang hadir di siang hari bukan hanya yang sepuh dan senior, tapi juga yang muda-muda, baik dari angkatan muda Muhammadiyah yang putra maupun yang putri. Apa yang disampaikan oleh Ketua PWM itu tergambar dari hari ini. Yang kedua, kita juga bangga karena Rektor Universitas Muhammadiyah Bima yang kita angkat ini rektor yang masih milenial tetapi juga ustadz. Sampai saya berpikir mau pidato apa lagi, karena sudah dihabiskan oleh Al-Ustadz Dr. Ridwan. Juga tadi kita mendengar qiraat dari dosen ilmu agama Islam yang begitu fasih dan syahdu menggugah kita. Juga dari adik-adik unit mahasiswa yang memimpin lagu kita, lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang begitu dinamis sampai dipuji oleh Bu Nurjana. Serta semua yang hadir termasuk pembawa acara yang sangat fasih itu ya. Dan termasuk yang ngangkat-ngangkat ini bolak-balik, yang itu pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Pak Falah cuma naik turun 2 kali, tapi yang ngangkat ini pekerjaan yang ikut membesarkan Muhammadiyah itu. Rektor telah menyampaikan pidatonya yang menggambarkan UM Bima ke depan sebenarnya. Dan saya percaya rektor kita ini integritasnya tinggi. Tadi ada pertanyaan dari ketua majelis, dari sekretaris majelis Diktilitbang ketika melantik. Apakah saudara sanggup menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya? Itu pertanyaan jebakan Batman. Karena ternyata setelah menyatakan kesanggupan diminta membaca 5 ikrar. Nah, 5 ikrar itulah yang saya yakin akan menjadi pondasi bagi rektor bersama seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Bima untuk mengawali tonggak ini dan ke depan menjadi universitas yang bersifat tajdid dan membawa bendera tajdid seperti pesan Ketua Pimpinan Wilayah. Kalau rektor ingin masuk surga lebih cepat, itu tantangan saya. Tadi kan minta 1 tahun ke depan saya datang lagi. Nah, saya mau datang lagi kalau nanti mahasiswanya sudah 4.000. Nah, kalau sudah masuk 4.000 itu masuk surganya lebih cepat lagi nanti. Nah, nanti bersama IAIM tentu akan terus berfastabiqul khairat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lembaga pendidikan kita, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang jumlahnya 172, termasuk Universitas Muhammadiyah Bima dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juga ada Universitas Muhammadiyah Mataram dan IAIM di sini, merupakan amal jariah dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan, untuk menjadikan generasi Muslim Indonesia yang saat itu tertinggal menjadi generasi yang
iman dan kepribadian atau akhlaknya kokoh, tetapi berkemajuan. Itulah cita-cita pendidikan Islam Muhammadiyah. Bahkan ketika sidang tahunan tahun 1918, itu sudah tercetus ide untuk mendirikan universitas, bahasa Belanda, universitas yang megah dan gagah. Coba, mungkin istilahnya saat itu ya memang itu, megah dan gagah. Megah gagah itu representasi dari bahasa sekarang itu Center of Excellence, menjadi pusat keunggulan. Padahal itu awal abad ke-20 ketika kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, sekarang 100 tahun setelah itu lebih, itu ternyata terbukti. Di Bima sampai ada 2 perguruan tinggi Muhammadiyah, entah ke depan mau bergabung atau spesifikasi, itu kita serahkan pada kearifan dan kebersamaan yang tumbuh di sini. Tetapi ini menggambarkan bahwa cita-cita Kiai Dahlan itu kitalah yang mewujudkannya. Maka ke depan bagaimana seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk TK Aba yang cukup banyak, ada 22.000, coba. Ini organisasi perempuan Muhammadiyah terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itu menurut James Peacock dan Robert W. Hebner. Kalau tidak percaya nanti silakan baca bukunya. Jadi Aisyah itu sebagaimana Muhammadiyah termasuk organisasi Islam modern. Modern itu berkemajuan yang terbesar di dunia. Tidak ada bahkan lembaga organisasi kemasyarakatan di muka bumi ini yang punya universitas, termasuk Universitas Aisyah di Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ke Maluku Utara, Ternate. Kita punya universitas di sana, mahasiswanya sekitar 10 ribuan ya Pak Mas Sayuti. 1 bulan yang lalu kami ke Buton. Di sana ada Universitas Muhammadiyah Buton, mahasiswanya 6 ribuan. Dan kemarin kami meresmikan gedung atau convention hall Universitas Muhammadiyah Buton, hasil bangun sendiri, menjadi gedung terbesar di Sulawesi Tenggara. Yang tepuk tangan nanti harus tanggung jawab membangun gedung Universitas Muhammadiyah Bima seperti digambar. Nah, berarti harus semua tepuk tangan. Tadi kan kita lihat gambarnya itu. Saya percaya nanti tahun depan ke sini itu gedungnya udah jadi itu Pak Rektor. Kalau tidak jadi buka jasnya. Nah. Untuk apa semuanya itu? Tidak lain untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan umat Islam agar menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik, menjadi umat dan bangsa terbaik bahkan. Seluruh amal usaha kita itu untuk terus semakin memajukan kehidupan umat dan bangsa. Kenapa? Alhamdulillah kita sudah merdeka 76 tahun. Tetapi sesungguhnya kita masih banyak ketertinggalan. Human Development Index kita, tingkat daya saing kita untuk ukuran kemajuan dalam hal sumber daya manusia kita masih kalah dari 6 negara ASEAN.
Nanti tanya Pak Rektor UMS sama Pak Sayuti dan teman-teman di perguruan tinggi. Banyak anak-anak bangsa yang punya potensi besar termasuk di Bima ini, di NTB ini. Nah, tugas Muhammadiyah dan tugas negara sebenarnya, tugas negara atas nama konstitusi harus terus umat dan bangsa kita ini makin tinggi pendidikannya dan kemudian makin maju kehidupannya. Itu menjadi tugas kita. Maka tidak boleh kita terus berhenti gara-gara kita sudah mencapai apa yang dulu dituju. Kata Al-Ustadz Falahuddin, harus lahir mujadid baru dari rahim Muhammadiyah Aisyah. Mujadidnya tidak perlu perorangan sekarang ini. Kita semua harus menjadi mujadid yang membawa Muhammadiyah Aisyah dan seluruh amal usaha kita itu bisa mengangkat martabat umat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang unggul berkemajuan. Itulah makna dari khaira ummah. Ayat ini, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir, itu sering disampaikan oleh Kiai Dahlan selain yang 104 dibacakan tadi. Untuk menggambarkan Kiai Dahlan itu sudah punya cita-cita besar tentang Muhammadiyah ingin berbuat apa. Dalam tafsir itu disebut, saya masih sempat ingat itu di Ibnu Katsir, yakhbaru ta'ala an hadhihi la ummatul Muhammadiyah bi annahum khairu umam. Ayat ini menurut Ibnu Katsir berbicara, mengabarkan tentang umat Nabi Muhammad, disebut di situ Al-Muhammadiyah. Mungkin Ibnu Katsir sudah punya firasat itu, bahwa di Indonesia akan lahir pengikut Nabi Muhammad yang kemudian menamakan diri organisasinya dengan Muhammadiyah. Bahwa sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Kan itu penghargaan dari Allah dan juga penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya? Mengutip hadis Ibnu Abbas, di situ disebut ciri dari umat terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Umat terbaik adalah mereka yang memberi manfaat terbaik untuk masyarakat luas. Kita bikin sekolah, kita bikin rumah sakit, kita bikin perguruan tinggi, kan itu kemanfaatannya untuk siapa tadi? Untuk masyarakat luas. Memang hidup itu dinamis, misalkan tidak otomatis orang lulus sekolah dapat pekerjaan, kan begitu. Ya itu harus dicampur dengan perjuangan dari dalam dari setiap orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biarpun lulus cum laude gitu ya. Baik S1, S2, S3, kalau kemudian dia jumud itu statis, kemudian dia tidur saja di rumah gitu ya, maka ya biarpun kita lulus ya kita tidak akan bisa berkiprah baik dalam mencari kerja, mencari nafkah dan membangun kehidupan yang baik. Rektor setelah dilantik boleh sebentar main di pantai, tapi jangan jauh-jauh, pantainya di Pantai Lawata saja. Atau di Pantai Pink ya. Mau sebulan juga boleh karena dekat gitu kan. Tapi sehabis itu pantasyiru fil ardh, kita bangun kampus ini menjadi kampus yang punya pride, punya kebanggaan dan menjadi kebanggaan Muhammadiyah. Kemudian disebutkan ciri umat terbaik itu juga dirujuk pada surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas.
umat tengahan. Umat tengahan itu umat yang tidak ghulu, tidak ekstrim. Ekstrim itu seperti apa toh? Termasuk dalam beragama. Suatu saat ada sahabat yang ketika ikut haji wada Nabi itu melempar jamarot, itu penuh nafsu. Melemparnya itu sampai dengan tenaga berlebih gitu ya. Mungkin saking ingin melempar setan yang ada di balik hajar aswad. Di balik batu jamarat itu. Nabi lalu mengingatkan, wala tulghu bi dinikum. Kamu jangan ekstrim dalam beragama. Maka suatu saat kan Nabi ditanya ke Aisyah, Aisyah, seperti apa sih Nabi itu? Kalau kami, kata orang itu, tiap hari puasa, kami tiap hari sholat malam gitu ya. Terus Aisyah menjawab, Nabi itu puasa tetapi juga hari-hari lain Nabi berbuka. Nabi sholat malam tapi juga Nabi tidur. Nah itu kan gambaran. Kalau kita di masjid terus itu juga enggak boleh. Masjid secukupnya sesuai dengan perintah kita beribadah. Habis itu pantasyiru fil ardh. Ada yang jadi insinyur, jadi ahli pertanian, jadi ahli ilmu agama. Kemudian ada ahli arsitektur, ada kedokteran. Semua bidang harus kita geluti. Dan dengan itu umat Islam itu akan menjadi kekuatan besar. Termasuk ada yang jadi anggota dewan gitu ya. Dan insya Allah kalau anggota dewan Muhammadiyah itu amanah, jujur ya. Sidik fatona, nah, itu kan. Kalau tidak, ya bukan Muhammadiyah namanya. Nah, itu. Jadi itu ciri dari politisi Muhammadiyah. Juga kalau ada yang jadi komisaris tuh Mas Razikin itu, komisaris yang amanah juga digunakan untuk kepentingan apa? Bangsa, umat, dan Muhammadiyah. Nah itu. Jadi ini contoh dari bagaimana menjalankan fungsi kita khairun nas anfa'uhum linnas. Maka dalam kaitan ini, pesan ini untuk anak-anak muda. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk berbuat, bekerja, berkiprah, dan harus mandiri. Itu kunci kesuksesan. Tentu semuanya harus jadi anak panah Muhammadiyah. Anak panah Aisyah bagi yang putri-putri. Jadi apapun ananda, kata Kiai Dahlan. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, contohnya itu kata Kiai Dahlan. Mau insinyur, mau jadi dokter, mau jadi apa saja, kalian harus membawa misi Muhammadiyah. Saya pergi ke hampir seluruh pelosok tanah air. Juga ke beberapa negara, selalu ketemu orang yang menyatakan dirinya dia lahir dari lembaga pendidikan Muhammadiyah. Bahkan kalau di Papua itu ada wali kota, ada bupati, ada wakil bupati yang lulusan sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Biarpun agamanya berbeda dari kita. Itu rahmatan lil alamin Muhammadiyah. Bahkan saya pernah ketemu dengan pendeta lulusan SMA Muhammadiyah Jayapura. Ya karena di Papua dan NTT itu kan 80% murid-murid dan mahasiswa itu tentu saudara-saudara kita dari agama lain. Dan itulah ciri dari Muhammadiyah ini, tidak usah bicara banyak tentang pluralitas, tentang kebinekaan, tetapi mempraktekkan kebinekaan lahir dari Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, bagi kita pergerakan Muhammadiyah Aisyah, apa yang dibaca oleh Qari itu inspirasi dari bukan hanya lahirnya Muhammadiyah, tapi bisa tumbuh, berkembang, bertahan, dan meluasnya Muhammadiyah sampai saat ini termasuk di Nusa Tenggara Barat. Saya tidak bisa membayangkan itu
beberapa tahun yang lalu saya sama Bu Nur dan rombongan ke Pulau Arar, satu pulau kecil di Papua Barat. Di situ ada TK Aba, di situ ada SMP Muhammadiyah, di situ ada SMA Muhammadiyah. Sehingga saudara-saudara kita yang 50-50 itu antara Islam dan non-Muslim, mereka tidak harus berlayar ke Sorong, ke kota Sorong untuk meraih pendidikan. Itulah kebanggaan Muhammadiyah dan itulah rahmatan lil alaminnya Muhammadiyah. Nah, tinggal bagaimana sekarang menghidupkan semangat wal takum minkum itu dalam kegiatan yang lebih luas lagi Bapak Ibu sekalian. Coba saya ingin bertanya pada Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, termasuk Ibu-Ibu Aisyah, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kira-kira masjid-masjid Muhammadiyah di ranting, di kelompok, di jamaah, kegiatan-kegiatan pengajian Muhammadiyah, baik pengajian di dalam maupun pengajian untuk luar, untuk umum, itu terus tergarap dengan semakin baik atau jalan di tempat? Pertanyaannya tidak usah dijawab, nanti dicek di lapangan. Apakah kalau cari khotib setiap Jumat itu tidak kesulitan? Nah, kalau sudah surplus, tidak kesulitan berarti Muhammadiyah maju. Tapi kalau sering kekurangan khotib, kalau toh khotibnya itu juga, bahannya itu juga, nah itu jumud namanya. Kemudian gerak Aisyah di bawah, entah itu lewat Bu Eka, lewat gerakan pengajian, gerakan literasi, dan seterusnya. Itu hidup apa tidak? Termasuk gerakan lumbung hidup yang sekarang jadi gerakan Aisyah. Semuanya bisa kita cek. Nah, kalau hidup, insya Allah itu menunjukkan bahwa kata wal takum minkum ummah itu terus kita rawat untuk kita praktekkan. Kalau dihafal insya Allah mudah. Seperti Al-Ma'un itu kan. Ratusan tahun orang itu menghafal Al-Ma'un. Menjadi bacaan dalam sholat. Tetapi Kiai Dahlan melihat ini ada hal yang kurang pas ini. Mereka hafal, mereka paham, tapi banyak orang miskin, banyak orang yatim tidak terurus oleh kaum muslimin. Maka Kiai Dahlan mengajarkan Al-Ma'un selama 3 bulan. Akhirnya baru paham setelah mereka protes, ya mengamalkan Al-Ma'un itu bukan dengan menghafal, tetapi ambillah anak yatim, ambillah orang miskin untuk dirawat oleh keluarga-keluarga Muhammadiyah, dan kemudian berdirilah rumah miskin dan rumah yatim yang kemudian menjadi panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah. Semangat ini yang harus terus hidup. Rumah sakit, alhamdulillah di sini kita punya PKU ya. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bima. Dulu saya sempat ke situ. Ya, kita 2,5 tahun ini pandemi, dan pandemi memang belum berakhir. Kita harus tetap seksama untuk menunjukkan Muhammadiyah Aisyah itu uswah hasanah. Untuk pengakhiran pandemi. Dan dalam menyikapi pandemi ini kita juga harus tawasud. Jalan tengahan. Pertama, kita jangan takut berlebihan sehingga kemudian kita meratapi musibah. Tapi juga jangan sombong, jangan lengah dan abai ketika kita melihat landai. Khairul umur ausa tuha. Kalau Muhammadiyah Aisyah bisa pengakhiran pandemi ini dengan baik, insya Allah tahun depan kita lebih baik lagi. Alhamdulillah besok muktamar juga kita membuka opsi untuk adanya penggembira. Ini Pak Rektor Ketua Panitia. Kita harapkan baik yang berangkat maupun yang tidak berangkat, warga Muhammadiyah itu semuanya gembira. Jangan hanya yang berangkat gembira, yang tinggal di sini sedih.
Jadi yang berangkat maupun yang tidak itu gembira. Karena kegembiraan sebagai pantulan dari kebahagiaan itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kita sendiri yang harus menciptakannya. Maka tetap di sana itu nanti diatur jumlahnya, kegiatannya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tidak lagi kita tidak mengharapkan menjadi klaster. Nah, gitu intinya gitu kan. Dan kita menjadi uswah hasanah untuk pengakhiran pandemi. Jadi nanti biarpun penggembira dari NTB ini banyak, ya diatur sedemikian rupa. Dan lebih dari itu, nah bagaimana kita bermuhammadiyah dengan gembira. Gembira itu panggilan, ya, ada calling gitu ya, ada panggilan. Panggilan bermuhammadiyah itu, coba Bapak Ibu sekalian, dipikir-pikir memang satu hari itu 24 jam. Orang Muhammadiyah, Aisyah itu nggak pernah kenal berhenti itu. Mau tidur aja masih ngurus Muhammadiyah Aisyah. Bangun tidur juga begitu gitu ya. Nah, kenapa itu? Karena orang Muhammadiyah, orang Aisyah dan kita semua itu merasa terpanggil untuk berbuat, menjalankan misi dakwah, tajdid dalam bentuk amaliyah nyata, dan kita melakukannya dengan gembira. Karena apa? Karena kita ikhlas. Coba kalau tidak ikhlas, pas dapat jabatan senang, nanti pas tidak dapat jabatan sedih. Karena sedih akhirnya tidak aktif lagi di Muhammadiyah. Nah, itu insya Allah tidak terjadi di Bima ini, tidak akan pernah ada yang seperti itu, kecuali yang iya gitu kan. Tapi insya Allah yang iya itu tidak gitu kan. Itu. Jadi kemudian kita juga yang namanya ngurus organisasi kan lain kepala, lain pikiran, lain kehendak, lain juga tujuan dalam arti memperjuangkan Muhammadiyah. Kadang terjadi perbedaan, terjadi gesekan, ya seperti rumpun bambu itu. Rumpun bambu dia hidup karena dia gesekan. Piring dalam satu tumpukan kalau kita ambil mesti berderit, itu wajar. Yang tidak wajar itu pertama kalau sudah terjadi gesekannya diperbesar menjadi gesekan yang akhirnya menjadi gempa bumi dalam persyarikatan. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, kalau sudah terjadi kita harus ikhlas mencari solusi. Kalau ingin mencari solusi ketika kita berbeda harus saling berbagi. Jangan egois. Kalau mau saling berbagi, separuh dari pendapat kita yang tidak memuaskan, misalkan saya punya pendapat 5, loh kok yang diakomodasi cuma 3 atau 2, balik aja yang tidak dan tidak diakomodasi itu, apalagi membuat kita bersatu, yang 3 itu diberi pahala oleh Allah. Tapi kalau pikirannya rasional semata-mata, wah saya ini sudah memperjuangkan 5 pendapat, cuma dipakai 2. Akhirnya kecewa. Kalau kecewa itu nanti seperti kata sebuah lagu kan, wajahnya juga nanti wajah cemberut terus dalam bermuhammadiyah. Nanti bisa-bisa malah ya stres kan. Tapi cobalah kalau kita tidak egois, lepas 3 hal misalkan. Ketika kita berbeda, insya Allah yang 3 hal itu dijamin oleh Allah dapat pahala. Nah, itu semangat ikhlas di Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah biarpun ada gesekan kemudian kembali lagi baik. Itu dinamika berorganisasi. Jangan bayangkan juga di organisasi itu tidak ada dinamika seperti itu. Itu namanya di kuburan. Di kuburan pun itu kan tentu ada ramainya juga gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu alam kubur. Jadi nggak usah masuk ke dunia itu. Tapi yang penting kita lakukan bermuhammadiyah itu dengan ikhlas. Yang berikutnya, kenapa Muhammadiyah harus jadi pembaru, menyampaikan keunggulan dan kemudian berbuat yang terbaik? Karena kita ini ingin hidup di dunia itu sebagai majra'atul akhirah yang bagi kita pribadi itu dapat pahala, tapi organisasi makin maju. Coba Bapak Ibu sekalian tanya pada diri kita menjadi muslim itu
Apa sih tugas kita? Satu, kita beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Bapak Ibu, kita sholat 5 waktu plus sunnah atau rawatib atau sholat yang tatawu. Kemudian kita puasa, kita zakat dan seterusnya, haji, sekarang musim haji. Semua adalah ibadah yang ritualnya kita lakukan, tetapi sesungguhnya ibadah-ibadah itu tidak lain untuk taqarrub kepada Allah. Dan dengan taqarrub kepada Allah, kita ini selalu tauhidnya kuat, imannya kuat, takwanya kuat. Dan kalau sudah takwa yang kuat, itu jadi benteng yang paling hebat. Orang yang takwanya baik, imannya baik, sholatnya baik, itu tidak akan korupsi. Hatta di saat dia punya kesempatan untuk korupsi. Dan korupsi itu menyenangkan untuk kehidupan yang hedonis misalkan. Karena apa? Allah mengawasi kita. Sistem bisa kita utak-atik, kita siasati, tapi Allah Maha tahu. Maka jangan pernah melakukan sesuatu yang menyimpang hatta di saat kita sendirian karena Allah bersama kita. Nah, itu tandanya iman kita itu hidup di dalam jiwa kita. Tetapi Allah itu membuat desain kehidupan luar biasa. Tidak cukup orang itu beribadah. Manusia dikasih tugas lagi apa? Menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita dakwah, kita bikin rumah sakit, kita bikin sekolah. Kalau pemerintah misalkan, yang jadi pemerintah itu mengembangkan sumber daya alam. Itu semuanya fungsi dari kekhalifahan. Adik-adik mahasiswa, anak-anak yang di pondok pesantren, semua yang ada di lembaga pendidikan, kalian terpanggil untuk mencari ilmu. Itu bagian dari tugas kekhalifahan. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Cirinya manusia itu kan karena berbeda tadi. Diberi akal pikiran, diberi hati, diberi perasaan. Hal-hal yang instinktual itu sama. Hewan juga diberi. Yang ada di kebun binatang, kera misalkan. Itu kalau loncat dan lompat, dia jauh lebih lincah ketimbang kita kan. Maka jangan nantang kera untuk main lompat dari satu pohon ke pohon lain. Biarpun dia jago senam. Karena apa? Dia lebih lincah, tetapi kita punya akal pikiran. Kalau dia bisa loncat-loncat, kita bisa bikin jembatan. Nah, gitu kan? Kalau dia bisa apa saja, kita bisa bikin produk dari teknologi. Itu khalifatu fil ardh. Itulah hebatnya Islam. Melatih, mendidik, menugaskan manusia menjadi abdullah, tapi pada saat yang sama menjadi khalifatu fil ardh. Nah, agar Bapak Ibu sekalian kita ini melipat gandakan ibadah kita, melipat gandakan khalifah kita, kekhalifahan kita, dan kita akan lebih besar lagi hasilnya, tidak bisa sendirian. Maka diperlukan organisasi, itulah Muhammadiyah, itulah Aisyah. Jadi dengan bermuhammadiyah, beraisyah itu, kita sebenarnya bisa beribadah lebih baik, dan menjalankan fungsi kekhalifahan lebih baik lagi. Tujuannya apa? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwan. Ada kata ridwan dalam Al-Quran itu. Mencari ridho dan karunia Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah itu berlaku untuk semua. Bapak Ibu yang misalkan punya tenaga, kerahkanlah tenaga. Punya kelebihan harta, ada yang sedikit, ada yang cukup, ada yang lebih, semuanya sama. Yang sedikit, yang cukup, dan yang lebih itu bisa berinfak bersedekah, bisa berbuat amal jariyah lewat Muhammadiyah sesuai dengan takarannya. La yukallifullah
nafsan illa wus. Tapi jangan pernah diam. Misalkan begini, ada yang punya kelebihan harta, berkecukupan lebih, tapi juga panggilan untuk infak sedekah jariyahnya sama dengan mereka yang ada di bawah. Nah, ini namanya tidak tasyakur bin hikmah. Coba Bapak Ibu sekalian, apa yang tidak jadi di Muhammadiyah? Bikin masjid, bikin sekolah, semua jadi. Karena apa? Dulu orang-orang Muhammadiyah itu, baik tadi, yang berkecukupan lebih maupun yang seadanya, dia mau berinfak bersedekah. Ringan untuk berinfak bersedekah berapapun. Di ruangan ini ada berapa kira-kira Pak Rektor? Hitung. 2.500. No, Pak Rektor tuh hebat, bisa menghitung seketika dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 2.500. Coba kalau masing-masing ada yang mengeluarkan uang 10.000, mampunya 10.000, 50.000, mampu 100.000, ada yang sampai 500.000 sampai 1 juta. Coba kumpulkan. Berapa yang terjadi, yang terkumpul? Besar. Itulah yang harus terus dihidupkan. Maka kalau itu terjadi, tidak akan lagi terdengar ada guru TK yang tidak bisa dapat uang lelah gitu ya. Karena semuanya kan ada panggilan kesukarelawanan. Tapi harus ada panggilan dari kita. Kan sedih kalau ternyata ada guru yang tidak terbayar. Insya Allah di NTB tidak. Ya, gitu kan. Ini panggilan ini harus hidup. Di samping organisasi, nah, organisasi terus berusaha. Maka Pak Rektor juga untuk ketua IAIM, inner dynamic-nya itu harus hidup. Inner dynamic itu apa? Kekuatan dari dalam yang terus hidup gitu ya, yang berupa ruh untuk optimis, untuk mandiri, untuk maju, bahwa kita ini kalau berbuat hasilnya mesti yang terbaik. Nah, itulah etos Muhammadiyah. Saya yakin Pak Palah dan semuanya, kenapa Bima dulu menjadi pusatnya Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat itu, karena orang-orang tua kita di sini itu memang punya asar itu jejak hidup yang memang spiritnya seperti itu. Berkorban dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dan apapun yang mereka miliki. Nah, sekarang organisasi sudah punya kekuatan sendiri, tambah. Jangan justru karena organisasi sudah kuat, orang-orangnya malah nanti tidak mau berdharma bakti, seperti kata lagu Mars Aisyah. Mari berdharma bakti, membangun negeri. Itu kan hebat sekali lagu Aisyah itu. Ngajak kita berdharma bakti, membangun negeri bahkan. Itu harus ada panggilan. Agar apa? Api, semangat, dan perjuangan orang-orang tua kita di Bima dan di NTB itu terus kita hidupkan. Itu yang namanya silaturahmi, itu menghidupkan asar. Kan gitu. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan atharnya, di situ menurut beberapa hadis, sarah hadis, termasuk di Subulus Salam, athar di situ bukan panjang usia, karena usia itu sudah digaris batas oleh Allah, tetapi jejak hidup, kebaikan orang. Coba Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang sudah meninggal dari orang-orang tua kita, tetapi namanya sampai sekarang harum dan selalu diingat kebaikannya. Itu disebut asar. Itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Banyak orang yang sudah meninggal tetapi diingat terus jejak hidupnya. Nah, kita juga harus punya semangat seperti itu, seperti orang tua dulu. Di samping yang kedua, dapat rezeki silaturahmi itu. Coba kan dengan acara seperti ini, anggota dewan juga datang,
Datangnya anggota dewan itu kan mesti banyak akses, nah, gitu kan. Ya, tidak diminta saja udah begitu, apalagi diminta, itu kan. Ya. Jadi semuanya begitu. Semua kita bisa membuka akses. Nah, itu silaturahmi. Tapi coba kalau memutus silaturahmi, rezeki tidak akan datang. Maka orang Muhammadiyah itu kalau silaturahmi itu bukan hanya menyambung yang sudah tersambung, tapi menyambung kalau ada yang terputus, kita sambung. Wah, hebat. Nanti Muhammadiyah ini dengan organisasi Islam baik hubungannya, dengan organisasi yang beragama lain baik, kan muamalah kan harus begitu. Dengan pemerintah baik termasuk dengan TNI, Polri, Pemda semua, itulah ciri Muhammadiyah. Maka jangan senang kalau kemudian biarpun berbeda kita saling mencaci, bahkan saling mengkafirkan dengan sesama golongan Islam sendiri. Seperti kami di PP Muhammadiyah ini, saya pikir di PWM juga sama. Saya ini kan ada tamu dari berbagai pihak. Kita harus terima tamu itu. Jangan baru nerima tamu bahkan dari hatta golongan Islam yang sama. Wah, Muhammadiyah membuka pintu bagi golongan ini, golongan. Sesempit itukah orang Muhammadiyah? Jadi kalau ada entah mubalik, tokoh, muda maupun tua yang seperti itu, anggap saja itu belum mujadid seperti kata Pak Ketua. Pikirannya masih fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Ya, fi'il masa lampau, pekerjaan masa lampau. Jadi kita terima semuanya. Tapi apa? Jaga apa? Integritas, martabat, muru'ah, marwah, amanah, siddiq. Itu merupakan hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka ala kulli hal kami lebih dari apa yang kami sampaikan, sebenarnya kami ini senang datang ke Kota Bima. Dan karena itu maka biarpun tidak bisa lama itu ya, saya tidak bisa lama, Bu Nur dan Pak Sayuti, Pak Rektor tidak bisa lama, bahkan Ketua PWM yang dekat aja juga tidak bisa lama. Tetapi sama Bu Sofi ya, Wakil Aisyah tidak bisa lama, tetapi jadikan jejak orang-orang tua kita yang gigih mengembangkan Muhammadiyah Aisyah di Bima ini, kitalah para pelanjutnya. Insya Allah akan membawa Muhammadiyah Aisyah, Universitas Muhammadiyah Bima, Institut Islam Muhammadiyah Bima, dan semua amal usaha Muhammadiyah makin unggul berkemajuan. Dan anak-anakku sekalian yang muda-muda juga, kita doakan mereka menjadi orang-orang yang sukses hidup dunia akhiratnya dan menjadi kader Muhammadiyah Aisyah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Kini tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bima mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk Ayahanda Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ibunda Ketua Pimpinan Pusat Aisyah dan segenap hadirin sekalian. Saya mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bima akan mengumumkan insya Allah tanggal 9 Juli 2022
di halaman ini di tempat pelaksanaan launching dan pelantikan rektor ini akan dilaksanakan dan tetap melaksanakan sholat Idul Adha.